Perkenalkan, nama saya Nelly Manurung dari kelas AKP 5B, NIM 1805-1510-37. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya di bab 1, materi 2 yang berjudul Permintaan akan jasa audit dan jasa assurance lainnya. Adapun subbab yang akan saya bahas, yang pertama ada auditing, yang kedua jenis-jenis audit, yang ketiga jenis-jenis auditor, yang keempat akuntan publik bersertifikat. Yang pertama, auditing. Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Kompeten ini artinya orang yang terampil atau cakap dalam menguasai auditing. Contoh, seorang auditor yang kompeten harus mengetahui ilmu auditing, kemudian mampu mengaudit laporan sesuai dengan prosedur dan mematuhi peraturan yang berlaku. Kemudian, independen. Independen ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, independen in fact atau independen dalam kenyataan. Independen in fact ini adalah sikap auditor yang tidak memihak sepanjang pelaksanaan audit. Auditor diharuskan untuk objektif atau tidak berprasangka dalam memberikan pendapatnya. Yang kedua, ada audit appearance. Audit appearance ini adalah hasil interpretasi pihak lain terhadap independensi auditor. Auditor akan dianggap tidak independen apabila memiliki hubungan tertentu dengan klien, yang dapat menimbulkan persepsi dari pihak lain bahwa dirinya tidak independen dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang jenis-jenis audit. Jenis audit yang pertama adalah audit operasional. Audit operasional ini berkaitan dengan pengguna secara ekonomis dan efisien atas sumber daya dan pencapaian tujuan serta sasaran yang ditetapkan. Contohnya, mengevaluasi apakah pemrosesan gaji yang terkomputerisasi untuk perusahaan PT Bintang Utara telah beroperasi secara efisien dan efektif. Adapun informasi yang dibutuhkan adalah jumlah catatan gaji yang diproses dalam 1 bulan, biaya departemen, dan jumlah kesalahan yang terjadi. Yang kedua ada audit ketaatan. Audit ketaatan ini berfungsi menentukan apakah entitas mematuhi hukum, peraturan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku. Contohnya, menentukan apakah persyaratan bank untuk perpanjangan pinjaman telah dipenuhi. Adapun informasi yang dibutuhkan adalah catatan perusahaan itu sendiri. Kriteria yang ditetapkan, ketentuan perjanjian peminjaman, serta bukti yang tersedia adalah laporan keuangan dan perhitungan oleh auditor. Yang ketiga, ada audit keuangan. Audit keuangan ini berfungsi untuk memeriksa keterandalan dan integritas dari transaksi-transaksi keuangan, catatan akuntansi, dan laporan keuangan. Contoh, audit tahunan atas laporan keuangan Boeing. Adapun kriteria yang ditetapkan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan bukti yang tersedia adalah dokumen, catatan, dan sumber bukti dari luar. Yang keempat itu ada audit pengendalian internal. Audit pengendalian internal ini berfungsi untuk memeriksa pengendalian dari sebuah sistem informasi akuntansi untuk menilai kepatuhannya dengan kebijakan dan prosedur pengendalian internal serta efektivitas dalam pengamanan aset. Contoh audit pengendalian internal itu adalah pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan yang ada untuk kemudian diambil tindakannya. Adapun elemen dalam pengendalian internal adalah lingkungan pengendalian, sistem akuntansi, dan prosedur pengendalian. Selanjutnya yang kelima, audit investigatif. Audit investigatif ini bertujuan untuk menguji kejadian-kejadian dari penipuan yang mungkin terjadi, penggunaan aset yang tidak tepat, pemborosan dan penyalahgunaan, atau aktivitas tata kelola yang buruk. Contoh audit investigatif itu adalah kasus Senturi. Dalam kasus ini terjadi beberapa penyalahgunaan wewenang, baik tindak pidana perbankan, pencucian uang, sampai tindak pidana korupsi. Kemudian BPK diminta untuk melakukan audit forensik.
Setelah itu BPK menyerahkan laporan hasil audit investigatif dari kasus Senturi ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya jenis-jenis auditor. Ada auditor internal, auditor independen, auditor pemerintah, auditor forensik, dan auditor pajak. Namun, sebelum kita membahas jenis-jenis auditor itu, ada baiknya kita mengetahui apa sih itu auditor. Jadi, menurut Mulyadi pada tahun 2013, auditor ini adalah akuntan publik yang memberikan jasa kepada auditan untuk memeriksa laporan keuangan agar bebas dari salah saji. Selanjutnya kita akan membahas jenis auditor itu. Jenis auditor yang pertama adalah auditor internal. Auditor internal ini adalah seorang auditor yang menjadi karyawan pada suatu perusahaan yang melakukan audit untuk dewan komisaris dan manajemen perusahaan itu. Auditor internal ini dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen. Sama seperti GAO mengaudit untuk kongres. Tanggung jawab audit internal sangat beragam, tergantung pada pemberi kerja. Ada staf audit internal yang hanya terdiri atas 1 atau 2 karyawan yang melakukan audit ketaatan rutin. Selanjutnya ada audit independen. Auditor independen. Auditor independen ini adalah seorang akuntan publik bersertifikat atau kantor akuntan publik yang melakukan audit atas entitas keuangan komersial dan non-komersial. Jadi, kantor akuntan publik itu bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka, kebanyakan perusahaan lain yang cukup besar, dan banyak perusahaan serta organisasi non-komersial yang lebih kecil. Yang selanjutnya ada auditor pemerintah. Auditor pemerintah ini adalah seorang auditor yang bekerja untuk Government Accountability Office atau sering disebut GAO. Jadi, Government Accountability ini hanya melapor dan bertanggung jawab kepada Kongres. Tanggung jawab utama dari Government Accountability Office ini adalah melaksanakan fungsi audit bagi Kongres, dan badan ini memikul banyak tanggung jawab audit yang sama seperti sebuah kantor akuntan publik. GAO mengaudit sebagian besar informasi keuangan yang disiapkan oleh berbagai badan pemerintah federal sebelum diserahkan kepada Kongres. Selanjutnya ada auditor forensik. Auditor forensik ini adalah seorang auditor yang bekerja di bidang spesialisasi dalam bidang kriminal keuangan. Pekerjaan yang biasa mereka lakukan adalah pemeriksaan dokumen-dokumen terkait dengan berbagai tindakan kriminal seperti money laundry dan pelacakan sumber uang. Contohnya yaitu kasus Senturi tadi. Dalam kasus mengenai pelacakan uang, pencucian uang, dan lain-lain mengenai kriminal keuangan akan ditangani oleh auditor forensik ini. Selanjutnya, auditor pajak. Auditor pajak ini adalah auditor di bawah Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Auditor ini memiliki tugas khusus untuk melakukan audit terhadap para wajib pajak tertentu, apakah telah melakukan kewajibannya sesuai peraturan perundangan yang berlaku saat itu. Jadi, para auditor pajak ini harus benar-benar memeriksa semua wajib pajaknya agar tidak salah dan benar-benar mematuhi semua peraturan yang sedang berlaku saat itu. Selanjutnya kita akan membahas akuntan publik bersertifikat atau CPA. Akuntan publik bersertifikat ini adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik di Indonesia. Ketentuan mengenai akuntan publik di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 444-KMK.01/2011 tentang penetapan Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik Indonesia.
Adapun syarat-syarat untuk menjadi akuntan publik, yang pertama, memiliki sertifikat tanda lulus USAP yang diterbitkan oleh IAPI atau perguruan tinggi terakreditasi oleh IAPI untuk menyelenggarakan pendidikan profesi akuntan publik. Yang kedua, berpengalaman praktik di bidang audit umum atas laporan keuangan paling sedikit 2 tahun terakhir. Yang ketiga, berdomisili di wilayah Republik Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau KTP atau bukti identitas lainnya. Yang keempat, memiliki nomor pokok wajib pajak. Yang kelima, tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin akuntan publik. Yang keenam, tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara. Yang ketujuh, menjadi anggota IAPI. Yang ke-8, tidak berada dalam pengampuan. Yang ke-9, membuat surat permohonan, melengkapi formulir permohonan izin akuntan publik, membuat surat pernyataan tidak merangkap jabatan. Yang ke-9, membuat surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa data persyaratan yang disampaikan adalah benar. Jadi, jika kita ingin seorang akuntan publik, kita harus memenuhi semua persyaratan-persyaratan ini. Jika salah satunya tidak ada, maka kita tidak bisa menjadi anggota akuntan publik. Selanjutnya, kantor akuntan publik. Akuntan publik dalam memberikan jasanya wajib mempunyai kantor akuntan publik atau KAP paling lama 6 bulan sejak izin akuntan publik diterbitkan. Akuntan publik yang tidak memiliki kantor akuntan publik dalam waktu lebih 6 bulan akan dicabut izin akuntan publiknya. Dalam artian, jika kita ingin menjadi seorang akuntan publik itu, kita harus mempunyai kantor akuntan publik. Ya, jika kita tidak mempunyai kantor akuntan publik itu, izin akuntan publik kita akan dicabut. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, sikap saya yang salah selama presentasi, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk orang-orang. Terima kasih.